Oke, halo, shalom semuanya teman-teman, apa kabar? Ya, kami yakin semuanya sehat-sehat di sana ya. Kita ketemu lagi di acara yang kita tunggu-tunggu dengan topik yang gak kalah menarik juga. Tentunya cuma di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, kali ini kita masih melanjutkan topik yang kemarin kita bahas. Tapi kemarin itu versi anak laki-lakinya. Sekarang kita mau dengar dari versi anak perempuannya. Masih tentang strict parents. Kita mau lihat dan mau dengar dari perspektif. Asik perspektif. Kita mau dengar dari pengalaman teman-teman aku yang perempuan, khususnya gimana sih orang tua mereka ngedidik mereka. Terus gimana peraturan-peraturan orang tua dan sejenisnya. Oke, kita mau kenalan dulu dengan dua narasumber kita. Mana kamera? Ah, ini oke. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita hari ini. Ya. Kita kenalan dulu ya satu-satu sama yang narasumber kita. Narasumber kita hari ini. Mulai dari kamu dulu ya. Halo, nama aku Mr. Liang Graini Brunaung. Panggil saja saya Meis, lebih singkatnya Eis, lebih singkatnya lagi Me. Iya. Oke, sekarang dari kamu. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Fulcher, biasa dipanggil Fulch. Ya, Fulch, Kak. Okay. Ya, tingkat 4 teologi sama kayak Miss. Oh, kalian satu kelas? Iya. Ya, oke. Kalian satu kelas dengan si paling ketua kelas kemarin nggak? Ya, itu ketua kelas kalian ya? Salah satu, kan. Ya, oke. Ya, teman-teman, kita mau lagi, kayak aku bilang tadi, kita mau dengar dari pengalaman mereka, ini Fulcher dan Meis. Kita semua setuju kalau sekarang tuh dunia ras-rasnya udah makin bebas, terus kalau ada namanya pengekangan, terus banyak peraturan-peraturan yang dibuat, kita rasa-rasanya semakin dikekang, rasa-rasanya justru semakin mau bebas. Nah, kemarin udah bicara sama Teddy sama Reno dari perspektif laki-laki. Sekarang aku mau dengar dari perspektif perempuan. Kira-kira menurut kalian sekarang udah sejauh ini, kalian itu termasuk, tanda kutip ya, kalian itu termasuk korban didikan orang tua yang strict nggak sih? Strict parents nggak sih? Fulcher, gimana? Kalau menurut aku sih, Kak, ya. Aku biasa aja sih, maksudnya ya dari sisi aku mungkin biasa aja, tapi kalau misalnya dari sisi teman-temanku strict banget. Mungkin karena apa ya, kepribadianku yang kayak aku lurus-lurus aja orangnya. Jadi kalau misalnya diatur ya udah terserah. Jadi menurut aku korban mungkin enggak, tapi kalau misalnya teman-teman mungkin bilang iya. Oh, justru kalau Fulcher ini menurut pandangan teman-temannya justru orang tuanya Fulcher itu adalah strict parents banget. Dan Fulcher adalah korban dari strict parents itu ya. Oke. Tapi menurut Fulcher dengan pola didik orang tua di rumah sampai sejauh ini Fulcher nggak merasa kalau Fulcher tuh dikekang gitu nggak? Ada sih beberapa, tapi Oke, ada sih beberapa, kita tahan dulu. Nanti kita mau dengar lebih lanjut lagi, kita mau tanya dari narasumber yang satu juga, dari Meis. Menurut Meis, orang tua kamu, papa mama kamu tuh termasuk orang yang strict nggak sih? Kamu tuh korban dari strict parents nggak sih? Enggak pakai banget. Nggak pakai banget, oke. Itu maksudnya gimana ya? Enggak, kalau orang tua aku, cara didik mereka itu aku nggak merasa dikekang karena benar-benar nggak ada peraturan. Bukan nggak ada peraturan ya, maksudnya nggak merasa terlalu diatur atau gimana ya, iya kan, kayak gitu, Ya, dikekang, ya enggak. Dikasih kebebasan. Oke, tapi ini satu dilema ya teman-teman. Di satu sisi kita harus taat sama orang tua kita, tapi di sisi lain ternyata ketaatan itu pun ada harga yang harus dibayar. Dalam artian ya, kayak mungkin nggak senang dengan peraturan ini, kayak mungkin terpaksa ngejalaninnya atau malah tersiksa ngejalaninnya ya. Itu semua tergantung juga dengan pola didik. Aku mau tahu juga nih gimana sih pola didik orang tua ke Meis dan pola didik orang tua ke Fulcher dari kecil gitu, gimana Meis? Bebas tapi berprinsip. Bebas tapi berprinsip itu gimana? Kayak semi-semi tentara ya, maaf ya. Bebas tapi berprinsip ya. Maksudnya nggak terlalu, kalau kayak kita izin mau ke sini, kalau intinya mama papa tahu oh sama ini perginya, tapi nggak dikasih batas waktu gitu kan. Ada anak-anak yang kayak oh sampai jam 9 ya, oh sampai jam 10 ya. Aku tuh enggak, jadi kayak ya udah pergi, intinya saya pulang rumah. Oh, berarti Meis dari kecil udah dikasih kebebasan sama papa mama, pola didiknya udah dikasih begitu. Yang penting berprinsip. Prinsip yang seperti apa itu? Prinsipnya tuh yang kayak ya intinya kalau aku tuh lebih ke Pak, aku nanti pulang jam 9 ya. Nah, di situ aku tuh kayak oh jam 9 aku harus pulang. Padahal sebenarnya acaranya selesai jam 7. Oh, gitu. Tapi ya udah dihitung lah dari rumah nanti izinnya jam 9. Terus biar sampai nanti jam 7
udah selesai, ya udah sisanya buat jalan. Oh, oke. Ya, jadi bebas tapi berprinsip. Ada juga sih orang tua yang begitu, tapi nggak tahu dengan orang tuanya Fulcer nih, pola didiknya papa mama, kamu panggilnya apa? Papa mama, bapak mama. Papa mama. Papa mama gimana di rumah? Dari Fulcer kecil sampai Fulcer sekarang. Oh, Fulcer gimana? Anak pertama, kedua? Anak ketiga dari 4. Anak ketiga dari 4. Kalau Meis? Anak tunggal. Anak tunggal. Ini pasti polanya berbeda teman-teman ya. Iya. Kalau kemarin Reno anak bungsu, laki-laki terakhir. Teddy anak satu-satunya, sorry. Kalau Fulcer anak ketiga dari 4 bersaudara. Gimana pola didik Fulcer di rumah? Kalau di rumah sih yang paling aku ingat ya, yang paling nggak aku suka juga waktu itu tentang kerohaniannya sih Kak. Tentang kerohanian, gimana kami kalau misalnya setiap pagi tuh bangun jam 5 pagi terus dikumpulkan di ruang tamu, terus papa kayak ya bangunkan kami, bilang panggil anak-anaknya satu persatu, terus bangun kita mau ibadah dulu. Nah itu yang paling aku nggak suka karena apa ya, kami tuh orangnya gimana ya, ya secara rutinitas aja ya, kalau misalnya nyanyi ya nyanyi apa adanya, kadang juga kayak kayak gitu, kayak kumur-kumur aja gitu. Nyanyi terus kayak kalau misalnya udah ketiduran gitu terus nanti dipukul papa atau mama gitu. Dipukulnya gimana nih? Ya sewajarnya sih sebenarnya. Sewajarnya kayak misalnya, tapi ada juga sih yang nggak wajar pakai tali pinggang biasa Kak. Wow. Ya gitu. Terus ya gitu sih. Maksudnya itu paling kayak penderitaan sih menurut saya di situ. Karena kayak kita nih pagi-pagi jam 5 pagi bangun, terus kita udah kayak harus dipaksa duduk diam. Ya walaupun pada akhirnya saya bertahu ternyata itu penting juga. Tapi apa ya, itu rutinitas yang kayak penderitaan menurut saya. Oke. Gitu. Jadi sisi kerohanian. Tapi kalau misalnya ya sebagai keluarga juga, keluarga hamba Tuhan kan Kak, bukan papa sih, maksudnya mama sebagai pelayan Tuhan. Jadi kami tuh dari kerohanian dilihat, juga dari tingkah laku, sikap juga harus diperhatikan satu persatu. Jadi kayak ya kalau keluar tuh ya nggak boleh sering-sering, lebih banyak ke gereja aja daripada keluar-keluar ke mana-mana. Jadi kalaupun keluar harus ke gereja doang gitu, atau kegiatan rohani lainnya. Iya sih, tapi boleh tapi kayak nggak boleh sering gitu. Oke. Dikasih itu batas. Dikasih batas. Oke, ini dua anak yang berbeda ya teman-teman ya. Berbeda dalam artian peraturan dari papa mamanya. Kalau satu bukan nggak ada batasan juga sih, tapi emang nyatanya begitu ya. Aneh ya. Kalau yang satu cenderung dikasih kebebasan sama papa mama. Kalau yang satu yang Fulcer dikasih kebebasan tapi nggak boleh sering-sering, gitu ya. Tetap ada batasan juga. Nah ini tanpa menyudutkan gender tertentu ya teman-teman, tanpa menyudutkan jenis kelamin tertentu. Kalau kemarin laki-laki bilang, Teddy sama Reno tuh bilang anak laki-laki tuh nggak usah lah dikekang-kekang, yang penting dikasih kepercayaan. Dari sudut pandang perempuan, ya ini dari menurut Fulcer sama Meis, kira-kira anak perempuan tuh wajar nggak sih dikekang-kekang, atau justru harus dikekang? Atau justru ya nggak apa-apa, dibebasin aja kayak anak laki-laki pada umumnya, karena menurut kalian nggak ada bedanya juga laki-laki dan perempuan. Fulcer gimana? Kalau menurut aku sih Kak, karena aku tuh tipikal orang yang labil gitu. Jadi menurutku sebagai perempuan yang kita main perasaan gitu, menurutku cocok begitu kalau misalnya kita itu dikasih aturan. Ya yang nggak sampai ngekang juga, tapi aturan tuh pasti dibutuhkan untuk kita. Apalagi kalau misalnya ya untuk perempuan sih Kak, menurut aku ya Kak. Menurut aku kayak gitu. Menurut kamu anak perempuan tuh justru harus digituin, harus dikekang gitu ya? Iya. Ini berangkat dari pengalamanmu sendiri atau berangkat dari pengalaman teman-temanmu juga? Tapi ada bagusnya, ada enggaknya. Karena kalau tipikal untuk aku nggak apa-apa. Tapi kalau kakakku kalau dikekang malah makin menjadi. Ya. Maaf ya Kak. Ya. Gitu. Tapi menurut Agnes, kok Agnes? Fulcer. Ya karena saya sulit juga bedain mana Agnes mana Fulcer. Ya menurut Fulcer, Fulcer kan anak ketiga. Perempuan sendiri atau sama kakak perempuan? Ada, kami tuh kakak laki-laki. Anak pertama laki-laki. Anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan laki-laki. Oke, menurut Fulcer dan yang sudah Fulcer amati, beda nggak polanya pendidikan orang tua Fulcer dengan abang dan kakak dengan pendidikan yang dikasih ke Fulcer, bahkan dengan adik laki-laki yang dikasih dari papa mama ke adik yang paling bawah?
Beda sih kak, karena terlihat kalau misalnya kakak kan kalau yang maksudnya abang yang paling pertama tuh kalau misalnya dia itu melakukan suatu hal yang udah salah itu jadinya langsung kayak di-cut gitu, cut gitu, cut gitu, cut gitu, cut gitu, cut gitu. Dan kakak kalau misalnya kakak perempuan kalau gak dikasih apa, kalau misalnya dia ngelanggar ya lebih beda lagi cara pendekatan dan hukumannya. Menurut aku sih memang bagus sih kayak gitu. Itu orang tua itu nggak ngelihat apa ya, nggak sama ratakan sih kak. Berarti papa mama lebih mengenal kalau untuk anak pertama gimana hukumannya, anak kedua gimana, bahkan ke Fulcer juga gimana. Oke. Karena ya menurut aku teman-teman kayak yang aku bilang di Teddy dan Reno kemarin juga, pola begini tuh akan apa sih turun temurun. Contohnya kayak kemarin Reno bilang, wah abangmu ya, kamu tuh syukur sekarang udah enak. Kemarin abangmu tuh tak ikat di pohon, kata Reno begitu kan. Tapi kamu sekarang udah enggak, cukup tak diamin gitu kan, kata mamanya Reno. Tapi ternyata kita menemukan pola baru lagi nih di papa mamanya Fulcer. Papa mamanya lebih mengenal anak-anaknya, jadi gimana cara menghukum, cara mendidik, dan pola asuh yang sedemikian rupa ya. Kalau Meis, gimana menurut kamu anak perempuan tuh harus dikekang? Wajar nggak kalau dikekang, atau ya biarin aja kayak aku kemarin dikasih kebebasan? Kalau menurut aku ya, nggak harus dikekang juga. Sama sih kayak Fulcer. Yang penting dia punya peraturan ya, kayak supaya dia tahu batasannya gitu. Karena kalau nggak tahu batasan sebenarnya ya begitu. Bagaimana? Los aja gitu. Los aja, jadi kayak ya udahlah suka-sukaku gitu kan. Tapi kan sebenarnya perempuan itu harus lebih banyak peraturannya justru dari cowok. Karena gimana ya? Kalau cewek itu kan lebih dipandang anggun, gitu kan, lebih dipandang kamu harus punya wibawa, kecantikan, apalah gitu kan. Tapi ya sebenarnya dengan kebebasan yang diberikan juga, justru orang tua kayak membebaskan kamu untuk berkembang sebenarnya ya. Kalau dari saya melihat pola asuh papa mama saya ya. Tapi kalau kita salah tangkapnya, maka di situ loss gitu loh. Nah, kamu gitu. Kemarin termasuk yang salah tanggap atau ini suam-suam kuku. Ya, nggak panas dan nggak dingin. Tapi sempat salah tangkap juga maksud papa mama. Atau kamu menikmati aja, oh puji Tuhan aku nggak kayak anak perempuan lainnya yang dikekang sama papa mamaku yang jam segini harus pulang, aku berteman dengan siapa diatur, aku makan apa, pakai baju apa diatur, puji Tuhan. Sebenarnya sadarnya baru sekarang sih. Baru sekarang ya, puji Tuhan. Kalau kebebasan yang mereka berikan itu supaya saya bisa mempunyai kayak kayak berkembang gitu loh. Nggak diatur gitu, kayak hobimu diatur atau apa gitu. Kan biasanya ada kan orang tua, kamu harus les ini ya. Ya sempat sih dikasih les tapi bolos. Ya. Jadi papa mama kan kasih les bahasa Inggris. Wow. English is good ya. Sebenarnya karena nggak suka, nggak passion, akhirnya saya bolos ke bela diri. Wow. Ya, kamu sabuk apa? Nggak usah lah itu ya, tolong disensor. Ya, ini terkait dengan peraturan-peraturan, tiap-tiap rumah pasti punya peraturan masing-masing. Kayak Fulcer tadi di rumah, jam sekian harus bangun, harus renungan, dan sebagainya. Meis yang ya kita katakan hampir nggak ada peraturan. Tapi ini sepengingat kalian berdua, kalian ingat nggak siapa peraturan-peraturan orang tua yang kalian rasa ini sebel banget? Selain kayak Fulcer tadi ada renungan dan sebagainya. Tapi ini yang bikin aku ngerasa aku lagi dibatasin ini. Ada peraturan-peraturan tertentu. Gimana Fulcer? Oke, apa ya kak? Maksudnya banyak sih kak sebenarnya. Tapi selain yang jangan pacaran. Oh, kamu dilarang pacaran? Iya. Sampai usia kapan? Nggak tahu ya. Oh, ini. Ya dari TK ya enggak lah, kalau kamu TK disuruh pacaran. Itu saya mau kenalan dengan papa mama ya. Kalau dari TK udah disuruh pacaran. Kuliah maksudnya. Waktu kuliah baru boleh. Waktu kuliah baru boleh. Oke. Jadi itu saya ini apa ya, nggak sampai pacaran tapi udah pendekatan gitu Pak. Itu waktu kapan? Itu waktu kelas 2 SMP Kak. Oh 2 SMP. Saya 2 SMP masih belajar loh saya. Ya. Jadi karena ya waktu itu kan juga kami nggak dikasih HP kan. Dikasih HP itu waktu kelas 1 SMA. Jadi waktu kelas 2 SMP itu kayak aku dan kakakku penerus, aku penerus kakakku. Jadi kakakku tuh juga sempat pacaran gitu kan. Dia udah pacaran nih Kak.
Tapi kalau aku masih pendekatan. Jadi kami itu nggak dikasih HP, tapi kakakku itu pinjam HP papaku. Papaku ada 2 HP. Jadi HP BlackBerry-nya dipakai untuk chat sama si doinya. Kalau aku sekali-sekali pakai HP, sekali-sekali pakai modem papaku. Oh, oke. Iya, modem juga nggak dikasih sih sebenarnya, tapi ya. Kamu punya skill tertentu ya. Kreativitasmu sampai ke modem ya. Iya, itu terus ya akhirnya ya nggak ketahuan sih, Kak. Ini maksudnya gimana ya bilangnya? Ini sampai sekarang papa mama belum tahu. Tolong kamu ngaku di depan kamera. Kamu ngaku di depan kamera kamu pernah mencuri modem papa. Maaf ya, Pak. Ya, tapi yang ngerinya adalah ketika kakakku yang ketahuan. Oh, Iya. dan kamu bersyukur kamu nggak ketahuan. Ya saat itu kan belum pacaran, Kak, jadi Oh, ya, masih oke, pendekatan oke. nggak apa-apa. Ya itu ya waktu itu kakak pacaran terus jadinya kayak didisiplinnya ngeri banget. Papa sama mama tuh marah kayak nggak dihargai dan nggak dipercaya sebagai orang oke. tua. Iya. Karena apa ya, mereka sempat berdua gitu pergi kemana begitu. Jadi itu kayak apa ya, papa sampai marah sampai bawa ini tali pinggang. Terus aku sama adikku jadinya ketakutan gitu kan, Kak. Jadinya kayak apa ya, trauma gitu lihat Kakak dipukul. kakak dipukul. Padahal sebenarnya itu apa ya, sekarang jadinya kayak oh itu wajar karena dia udah ngelanggar batas. Dan akhirnya jadinya yang bagusnya adalah mama jadinya bawa ke, ada kami punya gembala senior, jadinya dia di apa sih istilahnya, konseling. Di konseling supaya ya namanya juga pacaran. Jadi prinsip mama kayak gini, kalau kamu pacaran berarti kamu mau menikah sama orang itu. Oh, oke. Iya, kalau misalnya kamu mau menikah sama orang itu, kamu menunggu berapa tahun dan itu bakalan jadi pacaran yang nggak sehat. Iya, jadinya ya itu prinsip. Kamu sudah menerima prinsip itu waktu kamu SMP ya? Dari kecil malah. Wow, oke. Iya, Ya, dan karena hal itu juga baru tahu tentang kejadian kakak, jadinya belajar juga, tapi jadinya nggak tahu pacaran. Nggak pacaran. Iya. Iya, itu sih, Kak. Itu dari Berarti tadi kan menurut Fulcher tuh menurut Fulcher nih dia nggak terlalu dikekang, justru menurut teman-temannya. Tapi dengan kejadian kakak dan ya kan manusiawi lah, apalagi Fulcher perempuan, ada rasa tertarik dengan teman mungkin. Karena dilarang, berarti disitulah Fulcher ngerasa kalau oh aku lagi dikekang sama papa mamaku gitu ya. Oke. Miss gimana? Dengan semua yang kamu bilang kebebasan itu, kamu pernah rasa ada 1 atau 2 peraturan papa mama nggak yang kamu rasa oh aku lagi dikekang nih sama papa mamaku? Satu aja, Apa tuh? nggak boleh pacaran. Kenapa perempuan ini dilarang berpacaran semua ya? Oke. Gimana Iya, ceritanya? Iya, nggak boleh pacaran karena di tempat kami kan banyak yang kayak hamil di luar nikah, Oke. terus menikah di usia yang belum sewajarnya untuk menikah, belum siap MBA untuk ya? Iya, belum siap untuk menikah. Malah mama saya juga menikah di usia yang 17 tahun. Wow. Nah, jadi kayak mereka tuh bilang, kamu jangan kayak mama ya. Papa suka bilang gitu, padahal papa juga yang nikahin mama. Kayak jangan kayak mama ya. Jadi cuma itu aja sih kayaknya. Gak ada peraturan lain yang kayak membekas dalam kepala aku kalau aku dikekang. Oke. Ya teman-teman, karena kita masih mau lanjut lagi topik-topik ini, kita masih lanjut topik ini dengan pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Tapi karena udah ada cemilan, udah ada minuman juga, dan kalian juga kayaknya udah siapin cemilan kalau belum beli sekarang. Kita masih tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Kita mau nyemil dulu, tetap di cemilan cerita milenial anak muda. Ya teman-teman, balik lagi sama aku Febri dengan Mais dan Fulcher dengan cerita-cerita mereka yang luar biasa tentunya. Kita mau belajar dan masih dengar lebih banyak lagi. Aku rasa kita semua setuju, aku setuju, dan pasti Mais dan Fulcher juga setuju. Bahkan semua orang di dunia ini setuju kalau semua orang tua kita adalah menginginkan yang terbaik untuk kita. Mungkin kita sebagai anak yang kemarin aku bilang juga salah tangkap maksud dari orang tua kita. Tujuan mereka baik, tapi mungkin menurutnya cara mereka yang salah. Atau juga ada yang tujuannya baik, caranya baik, kitanya yang salah nangkap. Nah, ini berarti terkait dengan komunikasi. Aku mau tahu komunikasi antara orang tua dengan Fulcher dan orang tua dengan Mais tuh gimana sih, sedekat apa sih? Misalnya ada hal yang ada hal yang kalian suka atau hal yang nggak kalian suka, kalian ngomong nggak ke mama, ngomong nggak ke papa. Kalau kemarin sama anak laki-laki, kami bilang kami tuh lebih dekat ke mama.
Karena kebanyakan begitu, anak laki-laki dekatnya ke mama. Ini nggak tahu apa anak perempuan lebih dekat ke papa. Terus kalian pernah deep talk nggak sih kalau kalian tuh nggak suka sama aturan ini yang ngerasa kalian itu lagi dikekang? Miss gimana? Dekat sama dua-duanya. Mungkin karena anak sendiri ya. Jadi dekat sama papa, dekat juga sama mama. Kalau dibilang sering cerita-cerita, sering. Karena aku kalau di rumah itu ada kamar untuk aku tidur sendiri. Tapi udah tidur di kamar, tiba-tiba pindah di kamar mama papa. Dipindahin gitu. Digendong? Iya, Wow. digendong. Sampai umur berapa kamu digendong-gendong? SMA malah. jadi kan SMA, aku kan ngekos. Jadi pulang ke rumahnya cuman Sabtu Minggu. Nah, kan udah besar kan kayak risih kan tidur sama papa mama kayak mengganggu atau apa gitu kan. Jadinya ya udah pilih tidur sendiri. Tapi pas paginya kok aku di kamar mamaku gitu kan. Kamu bisa nggak sadar ya digendong Bisa. begitu? Tidur. Oke. Terus pindah kan. Jadi pas kaget-kaget bangun pagi, itu biasanya bangun pagi sih. Oke, Sering. kamu kan tadi dilarang untuk pacaran sampai usia Kok tertentu. diulang ya? Iya, kamu kan dilarang pacaran sampai usia tertentu. Itu kamu Iya. pernah sampaikan nggak sih? Ya kamu pasti melihat. Saya umur 17 tahun berarti kelas berapa sih? Kelas 2 SMA ya? 2 atau kelas 3 SMA nggak sih? Ya Nggak tahu. pokoknya Nggak segitu. tahu, lah. lupa. Udah SMA kalau umur 17 tahun. Berarti teman-teman kita udah pacaran. Di sisi lain, Mes dilarang untuk pacaran. Padahal pasti ada rasa menyukai dengan teman atau dengan orang siapalah gitu kan. Itu Mes pernah bicarakan nggak sih ke papa mama? Pernah, tapi pakai emosi. Ah, oke. Iya. Iya. Yang kayak, ih teman gue udah punya pacar, aku nggak ada pacar gitu kan. Terus kayak mama, bodoh amat. Jadi soalnya awal-awal itu kan sebenarnya pacaran juga sih. Walaupun nggak ketahuan. Iya. Sebenarnya pacaran juga, tapi ya nggak diketahui mama papa gitu. Oke. Berarti komunikasi antara papa mama dengan Mes itu cukup akrab, cukup dekat. Itu di meja makan khususnya ataupun waktu tidur bersama dengan papa mama. Sekarang kita mau tahu dari Fulcher nih, kedekatan Fulcher dengan papa mama pernah nggak ngomong deep talk gitu karena ada 1-2 hal yang mungkin Fulcher rasa ini nggak cocok lagi nih sama aku nih dengan usia aku yang sekarang, aku harus disuruh ini itu, gimana? Jadi kalau misalnya dari sisi aku sih nggak pernah sih. Jadi dulu itu kan papa udah nggak ada kan sekarang. Dulu itu memang deket sama papa tapi nggak ya itu masih kelas-kelas ya masih anak kecil lah, dekatnya dekat kayak ya nempel-nempel sama papa. Tapi kalau misalnya sekarang baru dekatnya waktu masuk kuliah ini. Masuk kuliah ini karena ya nggak tahu ya anak ketiga mungkin di tengah-tengah mungkin nggak terlalu dekat sama mama, nggak tahu kenapa. Tapi aku pernah dengar, aku sering sekali mendengar ya tentang pembicaraan aku sama kakakku sama mama. Waktu itu kan di mobil, terus kakakku ada kayak memberanikan diri. Dia kan memang udah sempat dilarang kan, nggak boleh pacaran. Tapi waktu itu dia memang udah kelas 3 SMA, terus dia dekat sama seseorang. Ya, sampai sekarang juga masih dekat dia. Dia memberanikan diri bilang sama mama, aku punya pacar nih, kayak gini. Dan pertama yang kaget itu adalah mama tiba-tiba langsung cut gitu, potong pembicaraan bilang, kamu nih pacaran terus, kamu udah kemarin pacaran. Itu pertama kali dan aku buat kaget lah, mama ini kan udah beda gitu dalam hatiku kan. Terus akhirnya kakak jadinya kayak cemberut gitu. Terus pernyataannya bilang kayak gini, mama kalau misalnya mau anaknya itu kenapa-napa ya dengarlah cerita kami, curahan hati kami. Masa kayak gini aja langsung di-cut gitu kan. Kami kan sebenarnya pengen deket sama mama juga. Dan hal itu jadinya nyadarin aku dan aku juga ya mama kok kayak gitu sih gitu kan. Pertamanya kayak gitu dan akhirnya lanjut cerita mama akhirnya membuka pembicaraan tentang hal itu dan akhirnya mama mau terbuka tentang kakak yang sedang pacaran itu. Dan akhirnya ya pertama memang orang tua mungkin kadang kayak mana ya, karena mungkin udah hilang kepercayaan, terus tiba diungkit lagi nggak kasih gitu. Sebenarnya apa ya, kita tuh udah belajar dari kesalahan tapi mereka masih kayak takut-takut begitu, takut-takut. Tetap kekang lah gitu ya. Tetap kekang, nggak boleh, jangan dulu kan belum waktunya gitu, belum kuliah gitu. Tapi waktu itu memang
udah kelas 3 SMA lah, udah ngerti lah semuanya. Dan sampai sekarang karena akhirnya mama mulai terbuka, akhirnya sampai sekarang kakak sama ya pacarnya akhirnya masih langgeng lah. Maksudnya istilahnya mama tahu kenapa, apa yang terjadi dan apa-apa, akhirnya jadinya hubungan kami mulai membaik. Dan ya aku dekat karena kuliah juga, karena apa ya, karena mau memberanikan diri ke mama, walaupun awalnya mungkin mama juga sempat apa ya, tertutup gitu. Maksudnya kadang nggak terlalu memperhatikan kami gitu, kayak nggak usah lah bicarain tentang hal itu kadang ya Kak, kadang. Tapi akhirnya sekarang udah mulai membaik gitu. Jadi, pola itu sama ke adik laki-laki nurun juga? Itu Kak. Karena pasti beda kan, perempuan dengan laki-laki pasti beda. Nah itu yang aku kadang marah sama mama. Jadi adik laki-laki ini kan kayak mana ya, dia itu sekarang termasuk, kelas berapa? Dia itu udah kelas 2 SMA. Oh, oke. Dia itu dia kan waktu papa nggak ada kan waktu kelas 3 SD. Dia itu paling apa ya, dimanja banget. Dimanja banget karena dia ya yang pertama bungsu, dan dia tuh apa ya Kak, kenapa tipikal orang anak paling terakhir itu dia paling maunya ngancam. Ngancam Kak. Mama ya, kasih mama ya gitu. Iya. Tapi mama juga diancam Kak. Iya Kak, aku aduh maaf ya Ma. Jadi kayak misalnya kayak gini, dia ini mau main gadget kan Kak, padahal dia ini seharusnya ke sekolah. Dia bilang, Ma minta gadgetku lah, aku mau main game dulu sebelum ke sekolah. Terus mama kayak nggak kasih, kamu ini main gadget terus kamu ini. Akhirnya dia bilang, aku nggak mau sekolah lah. Oh, oke. Dia ngancam, kalau nggak dikasih gadget nggak mau aku sekolah. Dan mama kasih lagi. Oke. Sampai sekarang sih ya nggak tahu sih gimana, tapi aku lihat dia maksudnya masih dimanjain, kayak dia akhirnya jadi kayak gamers gitu. Walaupun ada hobinya yang kayak makin bagus, dia itu pintar apa ya, gambar gitu Kak. Dia pintar-pintar gambar, jadi mama kayak dukung, tapi satu sisi dia juga dimanjain gitu Kak. Walaupun memang passionnya ada dan berkembang, tapi ya dia punya karakter agak gimana ya Kak, ya itulah, suka-suka dia lah gitu. Karena mungkin karena dimanja itu ya, menurut Fulcar ya. Iya. Oke. Ya, terkait dengan itu teman-teman, kalau ada hal yang peraturan yang kita langgar, pasti ada hukuman. Kalian dua masih ingat nggak sih hukuman apa yang terberat yang pernah kalian dapat dari papa, dari mama, atau cucu dari kakak mungkin Fulcar, karena melanggar peraturan yang udah disepakati? Meis gimana? Pernah dapat hukuman nggak? Kayaknya Fulcar dulu deh, aku nggak. Aku pernah dapat hukuman nggak sih? Saking bebasnya kamu ya? Aku nggak tahu, lupa atau gimana, siapa tahu nanti ingat kan? Oh ya, Fulcar dulu deh, Fulcar dulu. Kamu pernah dihukum nggak karena kamu melanggar satu peraturan? Ya, jadi ini juga, ya ini waktu itu udah selesai kelas 3 SMA, terus nganggur 1 tahun, terus mama kayak kasih kesempatan, ayolah Dek, ya les bahasa Inggris gitu kan, les bahasa Inggris. Pertama-tama kayak ya udahlah, daripada nggak ngapa-ngapain, ya udahlah les bahasa Inggris lah, daripada otak istirahat terus lupa kan, mending diasah terus. Nah, tapi ada satu waktu kayak rasa kayak apa ya, aduh malas banget nih, udah les aja terus, kayak monoton terus kan, namanya juga nggak ngapa-ngapain. Jadi les bahasa Inggris, terus ke gereja, les bahasa Inggris ke gereja. Jadi akhirnya kayak aku sepakat sama adekku, Dek, udahlah hari ini kita nggak usah les bahasa Inggris ya, kita tidur malas-malasan aja, kita baring-baring gitu kan. Ternyata mama itu kayak nunggu di depan pintu, itu udah titit, ayo bangun, cepat, udah jam segini, padahal itu udah lewat berapa menit ya, udah kayak hampir mau jam 5 pas, padahal itu udah di lesnya harus udah jam 5 di sana, sedangkan perjalanan tuh ada sekitar ya 15-20 menit. Tapi mama terobos aja, kalian ini kenapa sih lama? Akhirnya ya itu sebenarnya nggak dihukum gimana sih Kak, tapi merepetnya. Oh ya. Sakit sih di situ. Mama maksudnya kecewa juga sih sama kami. Jadi mama melontarkan kata-kata yang kasar waktu itu. Yang memang sebenarnya ya kami juga apa ya, kurang pengertian, dan kami nggak mikir sampai panjang, sampai biayanya. Kami kan cuma ikut-ikut aja kan Kak. Tapi mama ungkit semua ya. Ini
udah bayar berapa mahal ini, nggak dihargai mama gitu. Kalau kamu bisa ngomong, saya pesuruh ngelesin saya gitu ya. Saya pesuruh ngelesin saya. Aku mau bilang itu gitu. lagi kan, itu dalam hati sih bergejolak. Udahlah, nggak usah juga. Aku juga nggak mau. Aku pengen keluar dari mobil ini. Aku pengen kabur, tapi kan nggak mungkin. Jadi ya udahlah. Tapi sekarang udah damai dengan mama tuh. Iya. Udah. Ma, dia mau pulang Desember, Ma. Tolong ya. Kasih dia ongkos. Nah. Iya, Mak. Ya, Miss, gimana, sudah ada pengingat atau saking kamu enak ya, nggak ada hukuman apa-apa ya dari papa mamamu ya? Nggak tahu. Ya nggak usah diada-adain. Ada. Satu, tapi aku nggak merasa dihukum juga sih, karena ya papa mamaku nggak tahu juga itu aku lakukan gitu. Oke. Kalau dulu kan karena terlalu sering, mungkin terlalu bebas gitu kan. Nah, perginya itu suka pulangnya kayak bukan perginya, pulangnya kayak naik motornya itu kayak nggak beraturan. Oh, kamu naik motor? Naik motor. Anak motor ya? Nggak anak motor juga. Tadi udah karate, bela diri, sekarang anak motor. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Miss. Iya, terima kasih. Ya, jadi kayak dilarang untuk nggak naik motor dulu kalau kamu sendiri yang bawa. Jadi harus ikut mama atau papa di belakang. Ya, itu larangan, tapi biasa aja sih, karena bukan aku yang salah gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya walaupun aku nggak ada peraturan sih, aku anak baik. Oh iya, puji Tuhan ya. Iya. Gitu. Mama. Iya, tepuk tangan lagi tuh Messi, anak baik. Messi, anak baik ya. Ada apa sih dampak dari pola didik orang tua yang ngebebasin, karena Meis kan bukan kasus sih. Meis kan contoh kasus lah. Contoh kasus yang dibebasin sama orang tua. Menurut Meis, apa sih dampak kalau anak perempuan terlalu dibebasin atau kalau anak perempuan terlalu dikekang? Mungkin pertama akan dapat komentar. Ini kalau apa nih? Ya, iya. Kalau terlalu dibebasin, kalau oke. terlalu dibebasin, akan mendapat komentar-komentar yang nggak enak dari orang tua, anak-anak Tetangga. lain. Apa sih orang tua, anak-anak lain? Tetangga. Iya, tetangga. Ya biasa lah kan, tetangga gitu. Terus yang berikutnya ya berdampak di kitanya. Ya aku sih salah satunya, kan aku berdampak juga akhirnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Oh, pernah juga ya? Tepuk tangan lagi untuk Meis. Wow, si paling baik Bisa ya. mundur sekarang. Makin banyak dosa aku depan vulture. Oke, terus? Ya itu dampaknya yang nggak jadi anak perempuan yang diharapkan. Walaupun sebenarnya mereka tuh punya tujuan, dengan kamu bebas, kamu tuh bisa bereksplorasi gitu. Bisa memilih apa mau sesukamu lah. Tapi justru di titik itu aku salah ngerti. Jadinya ya dampaknya ke situ, lebih ke negatifnya. Ya, gitu. Oke, jadi kalau anak perempuan terlalu dikekang pun gimana menurut Miss dampaknya? Munafik. Munafik. Jatuhnya. Karena di depan mama papanya dia bisa baik, tapi di luar sebenarnya dia nggak begitu. Justru lebih liar. Nah, lebih liar, malahan lebih parah gitu dari apa yang ditakutkan orang tuanya nih. Kayak nggak boleh pacaran ya, kayak tetanggaku ya. Contoh kasusnya itu tetanggaku. Aduh maaf ya, tetanggaku pasti nggak bisa nonton ini juga sih sebenarnya. Kayak dikekang gitu kan. Sama sih kekangannya, karena dia juga anak tunggal. Cewek juga. Terus dibilang, kami suka sharing gitu kan, kayak aku loh nggak dibolehin pacaran gitu. Terus dia bilang, aku juga sama. Padahal aku cuma nanya I love you itu apa sama mamaku, tuh langsung dimarahin gitu kan. Nah terus kayak, tapi dia nggak punya papa. Nah dia itu cuma punya mama. Mungkin karena mamanya salah sih, kayak menjelaskan sama dianya. Karena mamanya lebih ke menjatuhkan cowok gitu. Karena mungkin mamanya korban Pengalaman kan. ya. Ya, pengalaman. Jadinya dikekang sekali sampai yang jam 6 atau jam 5 sore kamu udah harus di kamar gitu. Terus tontonannya itu benar-benar diatur sama mamanya. Nah, tiba dia bebas di luar, nah dia jadilah seperti lebih parah malah dari apa yang mamanya bayangkan gitu. Jadi dia akhirnya Kayak, maaf kata, mungkin kayak yang baru lepas kandang gitu ya. ya, Jadi liar. akhirnya dia hamil di luar nikah. Gitu. Jadinya munafik gitu. Jatuhnya munafik. Oke, tapi itu pun capek sendiri juga teman-temannya, karena kalau berangkat belajar dari pengalamannya tetangganya Meis, di rumah mungkin ya baik dan segala macam dengan peraturan yang ada, tapi gitu dikasih kesempatan keluar, nah langsung deh jontor-jontoran di situ dengan semua hal baru yang mungkin dia rasa, dia baru coba dan akhirnya bisa
jatuh. Itu salah satu dampak yang menurut aku juga dampak negatif kalau kita punya orang tua yang modelnya itu strict parents. Menurut Vulture gimana? Apa dampak kalau anak perempuan terlalu dibebasin dan dampak kalau anak perempuan terlalu dikekang? Kalau mungkin sama ya Kak, sama kayak Miss. Ya kalau misalnya dibebasin ya kita rata-rata ya jadinya ya liar, ya maksudnya ya. Apalagi anak perempuan ya. Apalagi anak perempuan ya gimana ya? Ya itu hal liar kalau misalnya nggak diatur, mungkin suka-sukanya. Jadinya nggak tahu mana batasannya. Bisa jadi ya tadi yang Miss bilang jadi merusak nama baik. Kan kita kan masih anak-anak kan, merusak nama baik keluarga, bahkan nanti diomongin tetangga, ini kok kayak gini sih, kayak mana diajarin orang tuanya kok jadinya kayak gini anaknya. Itu kan pasti bakalan jadi omongan tetangga-tetangga yang lain. Terus kalau misalnya dikekang juga ya sama sih, sama-sama nggak baik karena itu bisa buat mental juga Kak. Iya. Yang dibilang Miss juga ya kadang juga aku juga sempat sih Kak, kayak munafik sih jadinya istilahnya, iya munafik. Jadi kayak sebenarnya kita pada saat itu pengen marah sekencang-kencangnya, tapi karena kita tahu kita masih anak. Ya dan akan terus jadi anak sih ya. Maksudnya masih kayak anak dan besok apa ya? kamu nggak jadi anak. Iya sih, maksudnya kita di satu posisi kita bawa nama keluarga, kan nggak mungkin kita ya semrautan lah, marah-marah di depan umum semua orang, kan nggak mungkin. Ya kadang ya Tapi jadinya hati ini jadi pengen marah juga sebenarnya. Ya, jadinya mentalnya nggak enak sih. Maksudnya kadang-kadang saya mendapati diri saya kayak tiba-tiba sedih sendiri, padahal ya mungkin kebanyakan nyimpan hal yang sebenarnya saya mau katakan tapi jadinya nggak terkeluarkan, jadinya ya gimana ya, nggak sehat lah jadinya kayak gitu, nggak sehat menurut saya. Apalagi kadang kan kakak saya juga salah satunya yang dikekang, kan jadinya bukannya makin jaga, dia malah pengen coba malah, jadi penasaran. Tapi ya bagusnya adalah sesuaikan aturannya, jangan terlalu dikekang. Dan juga dengarkanlah kami. Oke. Gitu sih Kak. Oke, ini nggak jauh-jauh beda juga dari kemarin ya, Teddy sama Reno bilang juga ada baiknya anak itu nggak usah dikekang, tapi dikasih kepercayaan dan dengan catatan dikasih apa sih, kayak penjelasan gitu loh. Dikasih alasan kenapa kamu nggak boleh ini karena A B C D, kenapa kamu nggak boleh ngelakuin ini karena A B C D. Mungkin kalau komunikasinya begitu, polanya begitu ya, tapi tiap-tiap orang tua kan spesial ya, maksudnya punya cara tersendiri dan tidak ada orang tua yang sempurna dan tidak ada juga anak yang sempurna, semuanya dalam proses belajar. Tapi menurut aku sih, dan menurut narasumber udah 4 orang ya, itu pentingnya komunikasi. Kalau aku nggak suka begini, mama atau mama juga nggak suka dengan model apa ya pergaulan kita, mama juga akan bicara, kita pun akan bicara, jadi ada hubungan komunikasi yang baik. Nah ini terkait dengan itu semua, kayak tadi Vulture ada menyangkut dengan mental health. Menurut Vulture, untuk teman-teman di luar dan juga Meis nanti, apa sih tips yang mau kalian berdua kasih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi stres, lagi ya mentalnya lagi terganggu karena menghadapi orang tua yang strict begini ya. Ya mungkin ada juga yang kayak Vulture. Menurut aku orang tua aku nggak strict, tapi menurut teman-temanku orang tua aku strict banget nih. Jadi gitu mau diajak jalan keluar, teman-teman aku bukan mikirin akunya, tapi mikirin orang tua akunya, ya kan. Jadinya udah nggak enak lagi diajak bicara, diajak jalan. Gimana Vulture dulu deh. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi stres, lagi apa ya? Ya rasa-rasanya menyalahkan keadaan, nyalahin orang tua, nyalahin Tuhan malah. Itu gimana Vulture? Kalau dari aku untuk teman-teman, mungkin kalian ada yang kayak aku yang kayak ya stres ngehadapin kok orang tuaku gini, kok strict banget sih, kan nggak sama kan zamannya kita kan, zaman mereka yang mungkin dulu kalau diatur mungkin lebih baik, kalau kita diatur makin stres kayak gini kan. Tapi menurut aku beranikan diri untuk berbicara ke orang tua. Mungkin awalnya mereka bakalan apa sih anak ini tahu banget, saya yang lebih duluan daripada kamu, mungkin begitu ya. Tapi mereka juga manusia, pasti mereka
mereka mau apa ya, mau mendengarkan. Walaupun pada awalnya enggak sih, tapi coba beranikan diri dulu, coba komunikasikan apa sih yang sebenarnya orang tua mau dari kita, apa sih yang seharusnya bisa dikomunikasikan dan dipertimbangkan supaya kita tuh bisa sama-sama enak, sama mama enak, sama papa enak, sama kita juga enak, itu sih. Terus yang intinya mental kita sehat, kata Fulcher tadi ya, nggak ada tekanan, nggak ada simpan marah-marah, simpan kedongkolan dan sebagainya. Itu tips dari Fulcher, tips dari Meis untuk teman-teman yang mungkin sekarang khususnya perempuan yang Meis rasakan, karena Meis ini termasuk anak yang dikasih kebebasan. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang posisinya justru dikasih kebebasan banget sama orang tua, kamu mau bilang apa? Mungkin ya jangan sampai jatuh kayak saya ya. Oke, teman-teman yang di luar sana ya, mungkin mengalami hal yang sama dengan saya. Entah latar belakang apapun itu, kalau saya kan lebih ke, karena aku anak tunggal mungkin, jadi lebih ke suka-suka aku, atau sebenarnya lebih nggak, ya pokoknya bebas lah gitu kan. Kontrol diri kamu gitu. Lihat sebenarnya orang tua itu punya maksud yang baik buat kamu. Kayak intinya kamu bisa mengeksplorasi diri kamu sendiri, nggak harus diatur-atur, nggak harus diarah-arahkan, kamu mau kemana, justru itu sebenarnya poin juga. Orang tua kasih kamu kebebasan, kamu harus pakai itu, bertanggung jawab. Memang nggak mudah sih, apalagi usianya usia labil gitu kan. Tapi ya kalau kamu mendengar ini, keren sekali, kayak Mario Teguh ya. Kalau kamu mendengar ini, ya sadar diri kalau kamu harus mengontrol itu. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Ya, Meis dan Fulcher, kalian berdua akan ada impian jadi seorang ibu dan seorang istri kan? Iya. Iya dong, kamu juga kan? Ya, amin ya. Fulcher juga toh? Iya. Menurut kalian ya, memang masih panjang sih perjalanan, sekarang masih kuliah, belum skripsi dan belum praktek. Maksudnya masih panjang lah perjalanan. Tapi kalian sudah punya gambaran nggak sih gimana sih sosok ibu deh, jangan istri. Gimana sih sosok, kalau istri bahas nanti di Life is Beautiful ya. Dah, Life is Beautiful. Ya, menurut kalian berdua gimana sih gambaran ibu yang ideal menurut Fulcher dan menurut Meis? Menurut Fulcher dulu. Ya, menurut aku, ibu pastinya ya selain daripada mendidik kita menjadi anak yang diharapkan, seorang anak yang baik, juga pasti menjadi seorang teman juga. Oke. Jadi seorang teman. Aku berharap sih nanti aku kalau bisa udah jadi ibu, aku lebih pengen jadi sahabat anakku. Sahabat anakku. Gitu sih, Kak. Tisu tolong tisu. Tisu tolong tisu. Oke, gitu ya. Ada lagi nggak? Ya yang pasti memang saya akan pasti ada aturan-aturan Ya, pasti. itu pasti. Tapi ya nggak sampai kayak mama juga ya. Iya. Ya, tapi saya pasti buat aturan yang nggak buat anak saya nggak sampai tertekan gitu. Itu sih, Kak. Ya, intinya yang aku dapat dari seorang ibu yang ideal menurut Fulcher adalah ibu itu harus bisa jadi seorang teman, harus bisa jadi seorang sahabat yang mau mendengarkan keluh kesah anak, yang mau mendengarkan juga tekanan yang dirasakan anak, yang justru pun sumbernya dari ibu itu sendiri. Mungkin begitu ya. Oke, dari Meis gimana? Ibu yang ideal menurut Meis, dan Meis akan jadi ibu yang ideal nanti. Ya itu, tergantung anaknya, tapi juga ibu itu harus belajar juga zaman situasi anaknya seperti apa. Supaya bagaimana anaknya bertumbuh, ibunya itu paham gitu. Ke arah mana anak ini harus dibawa, terus cara pendekatannya itu harus bagaimana. Nah gitu. Mungkin lebih ke mau belajar juga. Jadi nggak hanya kita yang kayak nuntut, kamu harus gini ya, kamu harus gini ya. Kamu harus gini karena mama dulu lebih parah dari ini, misalnya begitu ya. Iya, begitu. Tapi sebagai ibu, kita juga harus belajar. Merasa tua sekali kayak sebagai ibu. Ya begitu, harus belajar, terus tahu zaman perkembangan anak itu seperti apa. Oke. Iya. Oke, kita udah dengar sosok ibu yang ideal menurut Fulcher dan menurut Meis. Jadi menurut kalian laki-laki semua kalau mau mendekatin Fulcher dan Meis, jadi harus tahu itu tolak ukur
ibu yang ideal menurut perempuan-perempuan ini adalah seperti itu, ya. Oke, terakhir nih dari Fulcher dan Mace, apa yang mau kalian sampaikan untuk orang tua kalian yang di rumah, yang lagi nonton mungkin, atau ya mungkin pernah menyakiti, atau ada yang belum ini ya, jadi silahkan luapkan semua, luapkan. Mace dulu. Yes. Selamat Natal. Selamat Natal. Belum, dan tahun belum. baru. Yeay. Belum. Oh, belum. Ini apa ucapan terima kasih, Terserah, ucapan terima kasih, minta maaf karena dulu pernah melanggar. Oke, aku dulu ya. Iya, Aduh. kamu dulu dong. Melo. Kamera udah di kamu ini. Ya, hai kamera. Buat papa mama, terima kasih. Akhirnya sekarang Mei sadar kalau kebebasan yang papa mama kasih itu punya tujuan baik sebenarnya. Tapi maafin Mei karena dulu pernah salah tangkap dengan maksud peraturan atau mungkin kebebasan yang mama papa kasih buat Mei, sehingga akhirnya Mei salah jalan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah di jalan yang benar. Jadi untuk kesalahan Mes yang kemarin yang sempat harus melibatkan pihak yang berwajib, Mes minta maaf dan Mes bersyukur jadi anaknya papa mama karena sampai hari ini Mes terus belajar untuk bersyukur dari kejadian dan pengalaman yang pernah Mes alami. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mais. Ya, sekarang dari Fulcher silakan, mengaku dosa juga nggak apa-apa. Oke. Ya, apa ya? Maaf, Ma. Kalau misalnya sama ini ya gimana ya? Memang dalam hati tuh nggak ketahuan sih kalau memberontaknya. Tapi sama ini kayak nggak suka dengan sikap dan tindakan kadang mama dalam mendidik saya, dan kadang juga ya suka memberontak dalam hati. Padahal tiba sekarang jadinya kayak, oh mama ini dengan selalu memberikan motivasi dan kata-kata rohani, ternyata itu lebih apa ya, lebih menusuk hati dan lebih membangunku ketimbang dengan yang seperti yang kukira. Jadi pokoknya makasih ya udah mendidik aku dengan semua pola mama dalam mendidik aku, dan papa juga terima kasih sudah memberikan nasihat-nasihat dan juga ajaran-ajaran yang menurutku yang awalnya nggak kusuka, ternyata itu benar-benar membangunku, dan sampai sekarang ini aku bisa ada di sini tuh karena mama dan papa. Itu saja. Oke, tepuk tangan juga untuk Fulcher. Ya, agak melo ya. Kalau perempuan yang cerita agak melo. Kemarin sama Tedia Mereno, ya melo juga sih. Cuma yang ini lebih melo ya kayaknya. Ya, tapi teman-teman, episode lagi-lagi kali ini aku mau menegaskan, episode kali ini bukan mengajar kalian untuk memberontak sama papa mama yang strict, enggak. Ataupun justru malah karena kalian lagi ada di posisi yang mungkin seperti Mace, lagi bebas dan kalian jalan sebebas-bebasnya, enggak. Kedua narasumber aku di sini duduk dan bisa berani berbicara depan kamera karena mereka sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang tadinya mungkin Fulcher yang sangat dalam hati menyimpan emosi dengan mama, sekarang sudah dimenangkan, sudah dipulihkan sama Tuhan. Dan Mace juga yang sempat beberapa kali jatuh dan menyedihkan, membuat orang tua sedih, juga sudah dimenangkan oleh Tuhan dan sudah dipulihkan. Teman-teman juga punya potensi yang sama untuk dimenangkan dan dipulihkan sama Tuhan, asalkan teman-teman mengerti apa maksud Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, dan teman-teman mau membuka hati. Kalau teman-teman hanya fokus di menyalahkan keadaan, kenapa papa mamaku begini, teman-teman bahkan menyalahkan Tuhan, teman-teman aku berani bilang pemulihan itu nggak akan bisa teman-teman rasakan. Teman-teman nggak akan bisa merasakan sukacita di rumah, nggak ada sejahtera di rumah, ngelihat papa mama rasanya dongkol, emosi. Nggak mungkin kan satu rumah tapi benci-bencian, itu nggak mungkin teman-teman. Tapi kalau mau merasakan sukacita dan sejahtera di rumah dan merasakan cinta kasih yang benar-benar papa mama berikan, teman-teman harus mengerti kalau semua orang tua itu mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin menurut kita caranya yang salah, dan sore ini kami mengajak teman-teman untuk mau berbicara sama papa mama. Deep talk, ngomong dari hati ke hati, ya. Tapi
lagi-lagi aku mau menegaskan bahwa anak itu adalah berkat dari Tuhan, dan kita sebagai anak pun harus memuji Tuhan karena kita hadir di tengah-tengah keluarga yang bagaimanapun itu modelnya. Entah itu yang strict, kayak kita katakan kayak Fulcher dan teman-teman, atau juga yang justru yang membebaskan seperti orang tuanya Mace. Apapun itu, kita semua harus menyadari bahwa orang tua kita adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke? Aku mau bacain ayat yang sama, masih sama seperti yang minggu lalu, yang Teddy dengan Reno. Aku mau baca untuk Papa Mama dulu ya. Mengingatkan dari Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terus yang kedua untuk kita semua sebagai anak. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, teman-teman, kami nggak tahu di luar sana, anak-anak perempuan di luar sana yang lagi nonton ini, kalian lagi ngerasain apa. Tapi hari ini Mace dan Fulcher udah berbagi pengalaman dan berbagi tips apa-apa aja yang harus kalian lakukan kalau kalian sedang menghadapi yang namanya strict parents itu. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita di sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik-topik dan narasumber yang nggak kalah menarik. Tepuk tangan dulu untuk Fulcher dan Mace hari ini. Luar biasa ya. Oke, kalian tetap jaga kesehatan, tetap berpengharapan sama Tuhan. Kalau lagi stres atau butuh didoakan, silakan ketik di kolom komentar. Ada Militia yang standby untuk mengecek kalau ada pokok doa, kita doakan sama-sama ya. Kita mau berdoa juga untuk kalian yang mungkin sekarang lagi mengalami stres, galau, gundah gulana, menyalahkan Tuhan, jangan sampai. Oke, aku boleh minta Fulcher untuk berdoa, khususnya doakan teman-teman yang di luar sana juga. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk perbincangan malam hari ini. Kami bersyukur untuk topik strict parents ini. Tuhan, kami boleh saling berbagi pengalaman kami, Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menetapkan kami dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, terkadang kami mungkin tidak bersyukur atau mungkin mengeluh. Kami minta ampun Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami sebagai anak dan juga Tuhan keluarga kami, orang tua kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus memiliki hubungan yang dekat Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan keberanian, bahkan berikan kami Tuhan Yesus hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami boleh Tuhan sama-sama memiliki hubungan yang benar, yang baik, yang damai di hadapan-Mu Tuhan Yesus, bagaimana yang Tuhan inginkan. Bahkan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap orang tua yang sudah berusaha Tuhan untuk mendidik kami. Berikan kami Tuhan Yesus hikmat Tuhan, supaya kami selalu mengerti Tuhan maksud daripada keluarga kami, orang tua kami dalam mendidik kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di luar sana yang mungkin mengalami stres atau mungkin mengalami taatan, pemberontakan atau apapun itu Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh kembali Tuhan ke jalan yang benar, kami boleh kembali untuk menemukan Tuhan kasih yang sesungguhnya dalam suatu keluarga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh waktu kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu minggu depan di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Bye-bye.